guys, selamat datang di acara News Podcast. Perkenalkan, nama saya Ayutika. Kali ini kita akan membahas tentang minimnya partisipasi masyarakat terhadap vaksin booster. Kalian pasti sudah tahu akan adanya vaksin ketiga, yaitu vaksin booster. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang santai bersama Bapak narasumber Igustinio Masasadi selaku salah satu petugas relawan vaksinasi di desanya. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah mau datang di acara podcast ini. Ngomong-ngomong soal vaksin, apakah Bapak sudah melakukan vaksinasi booster di desa? Sudah, saya sudah vaksinasi ketiga yaitu vaksin booster. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya vaksinasi? Tanggapan kami sebagai yang namanya petugas relawan sangat antusias sekali. Masyarakat khususnya di desa yang kami jalani dari pertama sampai akhir yang namanya vaksin 1, 2, dan 3 yaitu vaksin booster. Masyarakat antusias sekali dalam berpartisipasi vaksin karena satu sisi vaksin itu sangat dibutuhkan bagi masyarakat terutama yang lanjut usia. Bagaimana masyarakat yang tidak mau divaksin? Kami bersama tim relawan bersama para medis terutama mencari masyarakat yang notabene-nya sangat susah divaksin, kami datangi dan mengedukasi terhadap keamanan dari vaksin itu sendiri, terutama yang lansia, bapak-bapak, ibu-ibu yang pada umumnya takut bervaksin. Kita mengedukasi terhadap masyarakat itu bagaimanapun caranya masyarakat itu harus berpartisipasi untuk divaksin. Nah, kita bersama-sama berkunjung ke rumahnya bersama Polri, TNI, para medis bersama perangkat desa dan lainnya bersatu padu menjalankan dan berpartisipasi penuh supaya masyarakat yang tidak mau divaksin itu bisa divaksin kembali oleh pemerintah itu sendiri. Baik, bagaimana mengatasi masyarakat yang takut akan adanya vaksinasi? Sebelumnya kami beritahu kepada adik sendiri bahwasanya kita mengedukasi tidak ada rasa takut bagi masyarakat itu sendiri terhadap vaksin, karena vaksin itu sebuah yang mencegah daripada virus yang kita alami ini yaitu virus corona. Kedua, menjaga imun tubuh kita supaya sehat selalu dan bisa menjalankan yang namanya aktivitas di dalam maupun di luar rumah itu sendiri. Bagaimana cara pemerintah mengajak masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi? Pemerintah kita bersama tim-tim yang lainnya yaitu relawan dan tim medis, apa yang dikatakan bersama-sama ikut andil di dalamnya supaya apa yang menjadi tujuan pemerintah terhadap vaksin itu sendiri bila mana perlu tidak ada masyarakat yang tidak divaksin, terutama bagi orang-orang yang notabene-nya lansia dan mempunyai yang namanya umur terutama riskan sekali terhadap penyakit itu sendiri. Kita datangi dan memberikan pemahaman terhadap vaksin itu sendiri. Saya rasa masyarakat tidak pernah yang namanya takut terhadap vaksin itu sendiri. Karena apa? Kita sudah berupaya sekali menjalankan tugas di hadapan masyarakat apa adanya, berikan edukasi, pengertiannya dan partisipasinya untuk datang langsung ke tempat. Biasanya di pemerintah desa itu ada sebuah wadah yang namanya lembaga desa ataupun gedung desa yang kita bisa menampung daripada masyarakat untuk bervaksin itu sendiri. Baik, pertanyaan berikutnya, siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam vaksinasi? Apakah pemerintah desa Bungkulan ikut terjun ke lapangan untuk melakukan vaksinasi? Yang jelas dari pemerintahan desa dinas beserta pemerintahan desa adat bersatu padu dalam hal menangani masalah vaksin yang notabene ini merupakan penyakit global, penyakit mendunia.
kita bersama-sama berpartisipasi, berpadu antara yang namanya lembaga desa. Di bawah lembaga desa itu ada yang namanya perangkat desa, BPD, Karang Taruna, berserta Linmas, Babin Kaptidmas dan Babinsa bersatu padu dalam menjalankan yang namanya partisipasi vaksin itu sendiri. Dan yang namanya desa Pekraman atau desa adat ikut juga dalam menjalankan yang namanya berpartisipasi penuh untuk menjalankan yang namanya vaksin itu sendiri. Terutama kita di perangkat desa sebagai relawan tim, bila mana ada orang yang tidak bervaksin, kita datangi, memberikan pengertian kepada mereka inti daripada bervaksin itu sendiri. Dan beliau sudah sadar, kita ajak, kalau minimal ragana beliau yang tidak bisa jalan, kita di desa memfasilitasi, membawa kendaraan menjemput dia sampai ke tempat vaksin itu sendiri. Pertanyaan berikutnya, bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya vaksinasi? Jelas dari kata awal yang namanya vaksin itu penting sekali bagi masyarakat, terutama masyarakat yang belum pernah divaksin itu. Nah, kita dari perangkat desa atau lembaga desa ataupun relawan desa sangat-sangat antisipasi sekali terhadap masyarakat, terutama masyarakat desa. Bila mana masyarakat itu sakit, kena virus, dampaknya ke desa. Desa segala upadayanya, kalau ada terkena yang namanya COVID-19, nah terus terang di sini yang namanya wabah, jelas bagi lembaga desa memberikan yang namanya pelayanan penuh, terutama satu yang namanya isolasi, kedua memberikan yang namanya sembako selama keluarga itu berisolasi, dan ketiga menjaga keamanan daripada wilayah itu sendiri terhadap vaksin ataupun virus corona itu sendiri. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana pendapat Anda tentang minimnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan vaksinasi booster? Kalau dibilang minim bagi masyarakat tidak bervaksin, jelas bagi desa itu sendiri akan membawa dampak terhadap masyarakat. Bila mana ada yang minim berpartisipasi, minimal di bawah 50%, kalau tidak divaksin masyarakatnya, nanti yang namanya virus pasti akan datang merenggut jiwa mereka. Nah, maka dari itu partisipasi kurang dari masyarakat itu sendiri, berarti partisipasi dari lembaga itu kurang sekali terhadap daripada virus itu sendiri. Maka kesimpulan yang kami dapatkan di desa, bila mana partisipasi masyarakat tidak ada, berarti siap virus itu akan merenggut jiwa mereka. Baik, dapat disimpulkan vaksin sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, terutama untuk masyarakat yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Dan bila mana masyarakat yang sudah melakukan vaksin akan mempunyai kekebalan tubuh yang sehat untuk menghindari COVID-19. Baik, mungkin itu saja bincang-bincang kami. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Terima kasih.